Tuhan Yesus dielu-elukan. Dielu-elukan di Yerusalem. Yuk, saya baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur engkau, katakanlah Tuhan memerlukannya, dan ia akan segera mengembalikan. Hal ini terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi, katakan kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang besar jumlahnya memaparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon, menyebarkannya di jalan. Ada banyak orang berjalan di depan Yesus dan mengikuti dari belakang berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapa orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Puji Tuhan, saya baca di perikop yang pertama ini, kita melihat bahwa Yesus masuk ke Yerusalem. Seminggu sebelum dia disalib, dia menggemparkan orang-orang Yerusalem. Karena apa? Karena semua yang mengalami mujizat Tuhan mulai mengagungkan Yesus. Tapi saya percaya dalam pengagungan ini ada maksud Tuhan supaya kita tahu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan 2 faktor utama membuka pintu keselamatan. Tujuannya kita harus tahu bahwa ia datang ke dunia adalah memberikan nyawanya menjadi tebusan. Tapi puji Tuhan, di dalam penderitaan dan kematian dan kebangkitannya, kita harus tahu bahwa Tuhan juga perlu kita agungkan. Ya, dia mempersiapkan diri pergi Yerusalem untuk diserahkan, di mana anak manusia diserahkan. Dalam perjalanan dia suka berbuat baik, tapi waktu dia masuk dengan keledai, semua bersorak, Hosana, Hosana, Hosana. Ya, saya percaya Hosana itulah satu hal yang dielu-elukan, Yesus dielukan untuk memuliakan Allah. Ya. Dan kita harus tahu bahwa hanya Tuhan yang perlu kita agungkan. Padahal orang yang sama tadinya mengeluh-ngeluhkan Tuhan, pada minggu berikutnya juga sama mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, saya percaya hati Tuhan itu pasti secara manusia hancur. Kadang-kadang kita dikhianati. Tapi kita percaya segala sesuatu terjadi, ya itu ada rencana Tuhan. Memang dia semua mengeluh-ngeluhkan Yesus dengan motivasi Yesus jadi raja, membebaskan mereka dari orang Romawi. Tapi saat itu mereka akhirnya
lihat murid-muridnya saja tidak ngerti. Akhirnya mereka juga kecewa. Ternyata Tuhan Yesus bukan menjadi raja di dunia, tapi kerajaan yang kekal di secara rohani. Kita akan mengalami kalau kita tidak ngerti. Kekecewaan karena punya motivasi yang salah. Tapi mari kita harus mengerti bahwa bukan secara jasmani dia jadi raja di Yerusalem. Waktu itu banyak muridnya yang kecewa. Makanya banyak murid-murid yang meninggalkan dia saat dia disalibkan. Mati, tapi mereka tidak sadar apa yang Tuhan beritakan bahwa dia akan bangkit. Bahkan bukan hanya bangkit, dia selama 40 hari dia menunjukkan bahwa betul-betul dia sudah bangkit. Hari yang ke-40 dia naik ke surga. Puji Tuhan, kita saat ini mau menanti, ya memperingati Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita semua sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan berikut yang selanjutnya kita melihat di ayat yang ke-12. Yesus ke Yerusalem itu apa yang dituju? Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjualan, beli di halaman bait Allah, membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Ya. Justru Tuhan masuk ke bait Allah. Dia menyucikan bait Allah. Kalau kita lihat bahwa Tuhan mulai membongkar balikan meja-meja penukar uang. Karena apa? Orang zaman di Taurat itu, kalau ke bait Allah harus mempersembahkan lembu, sapi, domba, burung tekukur, semua yang terbaik. Waktu mereka bawa dari rumah, punyanya sendiri. Oh ini tidak baik. Karena mereka punya motivasi berjual beli. Orang Farisi, imam-imam kepala, ahli Taurat, ya, memang mereka mencari keuntungan. Oh, kambingnya tidak baik, ditukar. Dombanya nggak baik, ditukar. Kamu tak beli segini, nanti tak jual. Kamu beli sama aku, setelah dijual, kamu beli dengan aku. Ini yang terbaik. Tidak ada cacatnya. Saudara, jangan punya keuntungan-keuntungan. Mencari keuntungan dalam rumah Tuhan. Kalau orang itu ibadah sungguh-sungguh, ibadah itu mengandung janji. Untuk hidup ini kita dijamin. Hidup yang akan datang pun kita dijamin. Amin. Saya percaya. Kalau kita mengerti akan hal ini. Kita teruskan baca. Maka datanglah orang-orang buta, orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang diperbuatnya, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, diulang lagi dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati imam-imam kepala dan ahli Taurat itu sangat jengkel. Tambah mangkel. Lalu mereka berkata padanya,
Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini, kata Yesus kepada mereka. Aku dengar, belum pernah kamu baca, dari mulut-mulut bayi dan anak menyusui, engkau telah menyediakan pujian. Lalu ia meninggalkan mereka, pergi ke kota Betania dan bermalam di situ. Saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, bahwa Tuhan itu ingin kita ini harus disucikan. Bait Allah itu adalah tubuh kita. Mari kita menyucikan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Di selanjutnya saudara baca, ya. Kalau saya lihat waktunya terlalu singkat, ya. Banyak orang mengalami kegagalan rohani. Kenapa? Emang dikatakan tadi, rumahku akan disebut rumah doa. Tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Jangan sampai kita jadikan hati ini tempatnya jengkel, marah, seperti imam. Lihat orang lain, lihat Tuhan Yesus dimuliakan, semua mengatakan hosana, hosana. Kok aku sing jadi imam kok enggak pernah dipuja. Jangan kita jengkel, jangan kita emosi, karena kita tahu hati kita ini rumah Allah. Mari kita jadikan rumah Allah betul-betul, di mana Allah itu tinggal dalam hidup kita, di mana Roh Kudus tinggal di hidup kita. Dan kita melihat juga waktu Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Setelah dia menginap di Betania, pagi-pagi benar dalam perjalanannya kembali ke kota. Tuhan merasa lapar. Belum sarapan mungkin ya. Waktu dia dekat jalan lihat pohon ara, lalu pergi di situ, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara ini sekonyong-konyong jadi kering? Tapi Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercampak dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya percaya kalau hati ini menjadi rumah doa, kita pasti punya iman. Iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat. Dan dasar dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara berharap apa? Ada janji Tuhan, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, kamu akan ketuklah, kamu akan dibuka. Cari, kita akan mendapatkannya. Tapi dasarnya harus iman. Hidup ini ditentukan oleh iman. Karena Tuhan katakan Lukas 18 ayat 8, mengatakan, adakah iman waktu dia datang kembali nanti, adakah iman di bumi ini? Selama kita punya iman kepada Tuhan, waktu Tuhan datang kembali, jangan sampai tidak didapati iman. Saudara, ada loh orang itu. Awalnya dimulai dengan roh. Beriman, menggebu-gebu kepada Tuhan. Tapi di saat mengalami masalah, percobaan, proses hidupnya, imannya mulai
gugur. Mulai nggak percaya. Tuhan ada, kenapa terjadi begini. Saudara, sebetulnya itu cuma menguji hati kita. Mari kita katakan, seperti Tuhan katakan, kalau kamu percaya, tidak bimbang. Tidak bimbang, sedikit pun tidak bimbang, tidak ragu. Percaya, semua akan terjadi menurut perkataanmu. Sebab itu marilah kita ucapkan perkataan kita sesuai firman Tuhan. Sesuai imanmu. Pasti terjadi. Saya percaya dan yakin janji Tuhan dikatakan ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan separuh kepercayaan. Betul? Sepenuh bulat kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita tidak akan mengalami kegagalan. Memang orang percaya itu jangan melihat kenyataan. Tapi tetap percaya akan janji Tuhan, tetap percaya akan firman Tuhan. Bahwa sebelum kita lihat saat-saat ini, akan terjadi masa-masa kesesakan yang belum pernah terjadi. Itu yang dimaksudkan adalah masa aniaya besar, yaitu masa antikris. Tapi janji Tuhan dikatakan di Matius 24. Barang siapa yang bertahan sampai akhir akan selamat. Saudara percaya, saudara akan selamat. Ya bertahan sampai akhir. Saya percaya orang namanya bertahan itu menjemukan. Betul? Orang bertahan itu menunggu, menanti. Seperti ada ilustrasi yang seringkali Pak Enok dulu katakan, ada kera, kalau ada yang di dalam satu pohon, berpegangan pada pohon, waktu angin kencang, dia berpegang erat-erat dengan pohon itu, sehingga tidak jatuh. Tetapi ketika mulai angin sepoi-sepoi, kenyamanan, zona nyaman, banyak. Dan akhirnya kera itu ngantuk. Akhirnya tangannya dilepaskan dari pohon. Ia jatuh. Justru di saat-saat kayak gini, kita memang cari Tuhan. Tapi saat-saat apakah kita tetap mencari Tuhan sampai akhir? Dengan percaya dan tidak bimbang. Supaya kita dilalukan. Kita tidak mengalami aniaya besar itu. Sebelum aniaya besar, kalau orang yang sungguh-sungguh, dikatakan di Matius 24, 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Jangan kita termasuk yang ditinggal. Mari kita sama-sama diangkat. 1 di tempat, 2 di tempat tidur, 1 diangkat, 1 tertinggal. Jangan sampai hal itu terjadi. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Kita sama-sama mengalami pengangkatan. Jangan sampai kita tertinggal. Kalau orang sampai tertinggal, dia tidak bisa makan minum kalau tidak punya tanda di dahi dan di tangan. Dan orang yang punya tanda di dahi dan di tangan,
dia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Ingat itu. Sehingga kemarin Samuel katakan tentang pengangkatan. Kita harus tahu ada 3 fase pengangkatan. Di masa-masa aniaya ini, ada yang mengatakan dari sebelum aniaya itu terjadi. Masa aniaya itu terjadi. Antikris itu sebelum masuk masanya. Kita semua diangkat naik ke surga. Itu fase orang-orang yang benar, hidup berkenan, menjadi mempelai Kristus, hidup serupa dengan Kristus. Dan dia mendengar bunyi sangkakala. Makanya saya sering kali katakan, ayo kita latih pendengaran kita untuk dengar suara Tuhan. Karena satu kali nanti ada bunyi sangkakala, kita dengar, kita akan diangkat. Dari zaman saya kecil, remaja, selalu pemuda, terus sampai jadi ibu, sekarang jadi nenek, semua selalu mengatakan pengangkatan. Ikutlah pengangkatan. Sampai ada yang katakan, aku akan ikut pengangkatan, diangkat hidup-hidup dengan Yesus. Memang semua rindu mengalami pengangkatan. Jangan sampai masuk masa antikris. Dan waktu Tuhan Yesus, itu masa yang pertama, Tuhan Yesus datang di awan-awan, menjemput mempelainya. Semua orang di dunia ini melihat. Sehingga termasuk orang Israel yang orang pilihan Allah. 12 suku yang dipilih Allah itu yang tidak mengakui Mesias. Dia mulai mengaku Yesus adalah Mesias. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Sehingga mereka diangkat. Kalau di Wahyu dikatakan 144 bilangan. Itu sebetulnya cuma kiasan daripada orang Israel. Bukan 144.000. Bahkan lebih mungkin. Jadi fase yang kedua, orang Israel yang diselamatkan. Yang pertama fase kita sebagai mempelai Kristus akan diangkat. Kalau enggak, saudara akan ketinggalan. Fase yang ketiga ini, setelah masa aniaya 7 tahun, sengsara besar 3,5, masa aniaya 3,5 tahun. Di tengah-tengah 3,5 tahun itu, orang Israel yang berbalik mengaku Yesus sebagai Mesias itu diangkat. Tetapi orang-orang yang mengalami masa aniaya dan kesusahan besar ini, sengsara besar ini, itu akan mengalami mati syahid. Kalau di Wahyu pasal 7 ayat 14. Mereka itu orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Artinya apa? Orang yang tidak mau dicap di dahi dan di tangannya. Mereka akan mengalami sengsara. Dikejar-kejar dengan antikris. Saudara masih ingat ada perkataan firman Tuhan di Matius 24, kalau hal itu terjadi, larilah ke gunung. Jadi enggak usah makannya, enggak usah dengan membeli. Karena kalau mereka menjual membeli harus punya cap 66. Kalau saudara enggak mau dicap 66, saudara akan lari
ke desa-desa, ke gunung-gunung. Akhirnya saudara tertangkap, tetap tidak mau dicap 66, saudara akan mati syahid. Ngeri, jangan hal itu terjadi. Tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga waktu dia mati syahid, mati dipenggal karena tidak mau tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya naik ke surga. Jadi ada 3 fase. Mari kita enak masuk pengangkatan yang pertama. Setuju? Mari kita jangan gagal rohani kita. Mari kita mengalami sungguh-sungguh iman yang sungguh-sungguh, iman kita, iman yang benar, supaya kita akan mengalami menjadi mempelainya yang kudus. Banyak orang beriman kepada Tuhan, tapi perkataannya, perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bertobat. Yang pertama, kita harus tahu cara kita bertobat. Kita harus bertemu Tuhan secara pribadi. Karena kita tahu kalau kita berdoa, kita minta ampun. Hidup kita bukan rumah penyamun, tapi hidup kita kita jadikan rumah doa. Saya percaya rumah doa itu menjadikan Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita juga harus tahu juga yang kedua. Kita harus mempunyai iman. Iman yang menghasilkan. Mempunyai respon dari iman itu. Tindakan iman. Sehingga menghasilkan buah. Saya percaya buah hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Kita seringkali ingin Tuhan menjamah kita. Tapi apakah kita menyenangkan Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan inginkan hidup kita berbuat? Hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan menjadikan kita mempelai Kristus. Saya percaya firman Tuhan ini begitu jelas. Semua dasarnya iman. Iman yang melakukan firman Tuhan dengan respon dan tindakan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya akan menghasilkan kehidupan kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Terima kasih Tuhan. Siapa yang rindu bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengalami pengangkatan. Roh Kudus yang sanggup mengangkat kita. Yang mengubah kita dan mengangkat kita untuk mendengar bunyi sangkakala itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami agungkan namamu. Kami puji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iman